Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zonir Pandos dengan NPM G1F021049, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Nah, pada video ini saya akan membahas bagaimana menggunakan tools SPSS dan bagaimana menguji validasi data dan reliabilitas data menggunakan SPSS. Nah, pada video ini saya sudah menyiapkan data kuesioner. Di sini terdapat 20 responden dan 7 pertanyaan. Langsung saja kita copy nilai dari kuesioner ini, kita pindahkan ke SPSS. Kita masukkan, kita paste. Nah, di sini ada kolom var. Ini merupakan nilai dari kuesioner tadi, var 001, var 002. Untuk merapikan kolom ini agar mudah dalam pengujian validasi data, eh, kita rapikan dulu kolomnya, kita ubah nama kolomnya agar mudah dibaca dengan cara Ctrl F, lalu kita klik var 00 yang ingin kita ubah, kita replace ke Z. Nah, jika sudah berubah kita close. Nah, karena ada kolom total di data kolom kuesioner tadi, kita ubah, kita masukkan kolom total. Nah, jika sudah, kita masuk ke proses validasinya, kita masuk ke analyze, kita ke correlate, klik bivariate. Nah, di sini ada kolom yang kita buat tadi. Nah, kita pindahkan ke variabel. Lalu kita oke. Nah, jika sudah akan muncul hasil output korelasi dari nilai kuesioner yang kita masukkan tadi. Nah, untuk mengukur nilai validasi data itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Dan cara kedua melihat nilai signifikan. Kita mulai dengan cara pertama, itu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kita lihat dulu nilai distribusi R tabelnya berapa. Pada distribusi nilai R tabel di level 5%, kita lihat responden kita tadi berjumlah 20 orang, data yang kita punya berjumlah 20 orang. Jadi nilai distribusi R tabel kita adalah 0,444. Nah, kita bandingkan dengan nilai R hitung yang kita buat di SPSS tadi. Kita bandingkan. Nah, pada kuesioner 1 di Z01 ini nilainya berada pada 0,846 yang berarti lebih besar dari 0,444 yang artinya valid. Kemudian Z02 berada pada nilai 0,840 yang artinya lebih besar dari 0,44. Z03 lebih besar juga 0,809. Z04 juga besar juga 0,720. Z05 juga lebih besar 0,774. Z06 juga lebih besar 0,526. Z07 juga lebih besar 0,499 dibanding 0,44 dari nilai R tabel tadi. Nah, kemudian ada cara yang kedua, kita ukur dengan melihat nilai signifikans dari data yang kuesioner kita. Jika nilai signifikan data kuesioner kita tadi kurang dari 0,05, maka dianggap valid. Namun jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, dianggap tidak valid. Kita bandingkan. Nah, kita lihat di signifikan dua toilet ini. Nilainya berada pada 001, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, di pertanyaan kedua di Z02 itu lebih kecil juga 0,01. Z ketiga juga sama 0,01 lebih kecil. Di pertanyaan keempat juga Z0,4 lebih kecil 0,01. Z05 juga lebih kecil 0,01. Z06 juga lebih kecil 0,17 dan Z07 juga lebih kecil 0,25. Yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil kuesioner
nilai nilai yang kita masukkan di SPSS ini berdasarkan uji validitas datanya, maka ditarik kesimpulan kuesioner data kita valid. Nah, lalu kita uji tingkat reliability datanya dengan cara kita masuk ke kolom data kita tadi pada SPSS. Nah, kita masuk ke analyze, lalu kita masuk ke scale. Kita pilih reliability analysis, kita blok kolomnya, kecuali kolom total, kita pindahkan ke items. Lalu kita pilih static, kita centangkan yang scale if item delete. Lalu kita continue. Lalu kita OK. Nah, maka akan muncul hasil nilai dari reliability statistik. Nah, untuk mengukur tingkat reliability-nya itu dengan cara yaitu kuesioner akan dinyatakan reliable jika nilai Cron-Bet alpha-nya lebih besar 0,6. Lebih besar dari 0,6. Kita bandingkan. Nah, pada tingkat reliability statistik ini, Cron-Base alpha-nya berada pada 0,850, yang artinya lebih besar dari 0,6. Nah, pada end of item ini merupakan jumlah pertanyaan kuesioner kita, yaitu 7. Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan perbandingan nilai reliability dari Crown base alpha yang lebih besar dari 0,6 yang kita punya, yaitu 0,850, maka dapat ditarik kesimpulan kuesioner data yang kita punya yaitu tingkat reliability-nya valid dan reliable. Mungkin itu saja video dari saya. Mungkin ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan. Saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.